Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan melakukan sesi praktik eh, di ruang kolaborasi modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Baiklah, saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hamdiani. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Timur. Baik, saya akan langsung mulai. Di sini saya akan sebagai coach dan Pak Sahrul Hayadi rekan saya sebagai coach. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melihat di ruangan Bapak setelah Bapak mengajar. Bapak Sahrul tadi agak kelihatan seperti orang kebingungan, mondar-mandir di dalam kelasnya Pak Sahrul. Sedangkan meskipun di sana banyak anak yang bermain bersama teman-temannya di dalam kelas, saat jam keluar main, tapi Bapak masih berada di dalam kelas. Dan biasanya saya melihat Bapak itu adanya di ruang guru gitu selesai keluar main. Kira-kira ada apa Pak Sahrul? Kalau Pak Sahrul bisa mau memberitahu saya kira-kira ada masalah apa Pak Sahrul? Ya nih Ibu Guru, Ibu Hamdiani, yang saya pikirkan sekarang ini adalah mengenai supervisi kepala sekolah yang akan masuk di ruangan saya untuk melihat gaya belajar saya seperti apa. Nah, itu yang saya pikirkan dari kemarin-kemarin, Ibu. Jadi alhamdulillah sekarang ada teman tempat saya curhat tentang kebingungan saya ini. Apakah cara mengajar saya nanti sudah benar? Apakah administrasi pembelajaran yang saya buat itu sudah benar? Jadi selama ini yang masih menjanggal di pikiran saya, ketakutan saya yang tadi itu. Baik Pak Sahrul, untuk memaksimalkan pembicaraan kita hari ini, karena di kelas Bapak ini lumayan ramai ya, karena ada siswanya yang banyak sekali masih main di dalam kelas. Karena mumpung juga masih jam istirahat, silahkan kita mungkin di musola aja Pak ya, karena musola kita lumayan sepi di sana. Mungkin di sana lebih kondusif Pak untuk kita berbicara. Mari Pak. Baik Bu, dengan senang hati Bu. Mari Bu. Baik Pak, sekarang kita sudah memulai Pak ya, kita sudah siap sekarang. Bapak sudah siap lahir batin ini untuk kita memulai pembicaraan kita hari ini. Siap Bu, sangat siap Bu. Apakah Bapak sudah sarapan? Sudah. Karena ini jam istirahat soalnya, takutnya nanti Bapak belum sarapan, nanti tambah leger lagi Pak. Sudah Bu, kebetulan tadi ibu negara di rumah mempersiapkan nasi goreng, jadi alhamdulillah sudah kenyang. Namun yang masih menjanggal di pikiran saya, apa yang saya ceritakan ke Ibu Hamdiani yang tadi itu. Oh baik kalau begitu Pak. Baik Pak, sebelum kita berdiskusi, Pak Sahrul kira-kira apa yang Pak Sahrul ingin capai di akhir diskusi kita ini? Saya inginnya nanti pada akhir diskusi ini saya merasakan udara yang begitu sejuk yang meniup saya seiring dengan pikiran saya yang pada akhirnya nanti ketika diskusi ini pikiran saya serasa lega mendengar masukan dari Ibu Hamdiani terkait dengan supervisi kepala sekolah ini, Bu. Baik kalau gitu Pak Sahrul, semoga ya nanti di akhir Bapak mendapatkan banyak sekali atau semoga Bapak mendapatkan banyak masukan-masukan nanti setelah pembicaraan kita. Kalau Ya, begitu Bapak, sekarang saya tanyakan,
Dari sekarang ini, dari skala 1 sampai 10 dulu, kira-kira tingkat kesiapan Bapak dalam menghadapi supervisi besok itu kira-kira Bapak berada di skala berapa? Ya Bu, jadi kalau dari segi kesiapan, kalau rentan nilainya dari 1 sampai 10, saya masih berada di angka 7,5 Bu. 7,5. Oh, baik, 7 ya. Berarti lumayan itu, Pak. Lumayan sekali itu kalau 7. Oh iya, sekarang dari 7 itu ya, Pak, bolehkah Pak Sarul ceritakan kepada saya apa yang Pak Sarul rasakan saat ini? Yang saat ini saya rasakan, Bu Hamdiani, jadi saya kok merasa takut gitu, merasa deg-degan, harus mengajar di depan kelas, kemudian ada kepala sekolah yang melihat saya di belakang ini. Jadi itu yang saya takutkan, apakah cara mengajar saya sudah betul dan administrasi pembelajaran yang saya buat itu sudah lengkap atau tidak. Itu Bu Hamdiani. Oh iya begitu Pak. Baik. Selain rasa takut di tadi dan deg-degan bahwa akan disupervisi sama kepala sekolah di depan kepala sekolah gitu kan, Bapak akan melakukan supervisi. Apakah ada hal lain yang Bapak rasakan saat ini, Pak? Ya Bu, jadi selain dari ketakutan deg-degan saya, eh, ketika kepala sekolah akan melakukan supervisi ke saya, jadi saya masih kebingungan dengan perangkat pembelajaran yang saya miliki. Apakah ini sudah cocok atau sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran dari ibu dan bapak guru yang lain yang sudah disupervisi. Jika boleh tahu, Pak ya, di sisi mananya yang masih membuat Bapak bingung dari RPP atau pembelajaran yang Bapak buat? Ya, jadi berhubung sekarang sekolah saya menerapkan kurikulum merdeka, jadi harus membuat modul, menggunakan modul. Nah, di modul itu saya tidak mencantumkan LKPD-nya, Bu. Oh, seperti itu, Pak. Baik. Terus apakah selama ini sudah adakah langkah-langkah yang Bapak sudah ambil dalam menghadapi masalah yang Bapak hadapi saat ini? Ya, jadi ada beberapa langkah yang saya coba lakukan. Yang pertama, saya melihat-lihat di melalui media tentang model ajar. Seperti apa model ajar itu, kemudian saya cocokkan dengan apa yang sudah saya buat dan rencanakan. Kemudian yang kedua, belum nih. Kemudian yang kedua, saya merencanakan untuk bertemu langsung dengan Bapak dan Ibu guru yang lain untuk mencocokkan, menyesuaikan modul ajar saya, apakah betul-betul sudah pas atau belum. Bagus sekali Pak, sangat hebat, luar biasa sekali. Tapi apakah Bapak pernah mendiskusikannya dengan kepala sekolah atau rekan sejawat Bapak? Nah, ini belum ini untuk yang ke kepala sekolah, saya belum berani mendiskusikannya dengan kepala sekolah kalau model saya belum fix, jadi saya belum berani. Makanya saya akan menghubungi rekan sejawat dulu, kalau sudah cocok, kalau sudah pas, apa yang akan saya ajarkan sesuai dengan modul tersebut. Jadi nanti saya akan memberanikan diri untuk berdiskusi, menanyakan langsung dengan kepala sekolah. Luar biasa sekali Pak ya. Bapak sudah ada inisiatif untuk berdiskusi dengan rekan sejawat dan kemudian akan melakukan diskusi lagi dengan kepala sekolah
Baik, Pak. Lalu kesempatan apa kira-kira yang Bapak miliki sekarang? Ya, jadi eh, saya sekarang memiliki kesempatan berhubung waktu supervisi saya masih tinggal 3 hari lagi, ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang belum lengkap dari apa yang sudah saya buat ini. Saya akan menghubungi rekan-rekan guru yang lain bekerja sama untuk mencapai satu tujuan dalam proses pembuatan modul saya, Bu. Hmm, terus kenapa ya kira-kira Bapak tidak melakukan sebelumnya gitu? Apa yang sudah Bapak rencanakan saat ini? Nah, itu dia, Bu. Jadi saya baru 1 kali ini disupervisi sama kepala sekolah. Jadi itu sebabnya saya merasa gimana gitu ya, Bu. Saya deg-degan, rasa pokoknya semuanya campur aduk, rasa takut dan sebagainya. Saya khawatirnya ketika saya mengajar, suara saya nggak bisa muncul, nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain lagi di depan gemeteran. Itu yang saya takutkan, Bu. Oh iya Pak. Jadi menurut Bapak apakah kepala sekolah ini orangnya galak, temperamen, atau memang orangnya sadis gitu Pak? Kalau dibilang pemarah juga iya. Kepala sekolah saya ini agak pemarah. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi ketika rekan-rekan guru ada yang terlambat masuk sekolah, apalagi administrasi pembelajarannya tidak lengkap, juga kepala sekolah ini sering marah. Tapi marahnya ini bagus sih. Kita lebih giat lagi untuk melengkapi, untuk lebih pagi lagi masuk sekolah sesuai dengan jadwal yang kita terima. Itu, Bu. Oh, berarti marahnya Ibu Kepala, Pak Kepalanya di sana, Bapak Kepala itu ada sebabnya Pak ya, untuk kebaikan kita juga. Itu lebih ke arah tegas Pak ya. Ya. Ya Pak, kalau begitu kenapa Bapak tidak coba saja? Mungkin itu akan membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bapak alami saat ini. Akan saya coba pelan-pelan nanti akan saya coba supaya kekhawatiran saya terjawab. Jadi memang saya harus berdiskusi sama kepala sekolah ini, terutama terkait dengan administrasi pembelajaran saya. Ini kalau saya tidak berkolaborasi, maka rasa takut saya akan tetap terbenam ini. Saya akan tetap takut sebelum saya ketemu dengan kepala sekolah. Jadi saya akan berusaha untuk ketemu tatap mata langsung dengan kepala sekolah. Nah, bagus itu Pak. Yang Bapak akan lakukan itu sangat bagus sekali. Tapi setelah Bapak bertemu dengan kepala sekolahnya, kira-kira apa yang akan Bapak Sahrul sampaikan? Eh, Baik Bu, jadi yang pertama saya akan eh, menyampaikan ke kepala sekolah bahwa saya memang siap akan disupervisi oleh kepala sekolah, dan yang kedua saya akan memberikan perangkat pembelajaran yang saya buat ke kepala sekolah untuk diperiksa kelengkapannya, apakah betul-betul sudah lengkap atau ada yang akan saya perbaiki lagi, Bu. Nah, kalau begitu mari kita lakukan Pak ya, atau mari Bapak lakukan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk bisa mendapatkan nanti mungkin masukan-masukan dari kepala sekolah untuk meringankan pikiran atau beban yang ada pada diri Bapak ya Pak ya. Terus apakah Bapak pernah melihat lembar rubrik penilaian atau tagihan supervisi perangkat? Lembar tersebut isinya tentang apa yang harus guru lengkapi di awal pembelajaran atau di awal semester, Pak. Nah, itu dia kemungkinan ini yang membuat saya bingung apa yang akan saya lengkapi,
apa yang saya akan tulis dan sebagainya. Mungkin karena saya belum mengisi lembar supervisi kepala sekolah itu ya, Bu. Nah, kalau begitu Pak, nanti setelah ini kebetulan saya ada filenya nih di laptop. Ya, ada filenya tentang rubrik tagihan untuk supervisi ini. Nanti saya akan bagikan ke Bapak ya. Bapak nanti akan print di kantor rubrik penilaian atau tagihan supervisi ini, Pak. Bu, luar biasa, dengan senang hati Bu. Ini yang saya tunggu-tunggu ini. Mungkin dengan saya akan melihat lembar supervisi itu, jadi paling tidak administrasi saya kekurangannya di mana bisa saya lengkapi Bu. Nah, kalau begitu Pak, nanti ya setelah kita selesai berbicara ini saya akan berikan ke Bapak atau saya kirimkan Bapak lewat WA ya lembar tagihan rubrik tagihan supervisi tersebut Pak. Kemudian coba Bapak pikirkan kembali tentang hasil supervisi oleh kepala sekolah atau apa mungkin yang kurang Bapak perhatikan rubrik penilaian tadi kan termasuk kesalahan kepala sekolah atau kesalahan pribadi dari Bapak sendiri? Oh ya Bu, jadi ternyata yang satu takutkan itu hanya sebatas di pemikiran saya saja yang takut. Namun setelah saya cek yang apa yang Ibu kirimkan melalui chat WA ini, saya cek lembar supervisi akademik kepala sekolah ini, ternyata ada beberapa hal yang memang saya belum lengkapi dan akan saya lengkapi nanti ketika sudah mendekati hari supervisi akademik kepala sekolah itu, Bu. Baik Pak, bagus sekali. Bapak di sini sudah ada kesadaran diri ya bahwa tidak selamanya kepala sekolah kita itu galak Pak. Ada saatnya juga kita kadang lalai gitu. Apa yang sebenarnya menjadi tugas kita Pak. Dan di sini Bapak sudah menyadari itu ya bahwa Bapak tadi tidak atau belum melakukan atau mengisi rubrik penilaian untuk supervisi akademik tadi. Baik Pak, setelah kita melakukan diskusi ini, sekarang Bapak berada kira-kira di skala berapa Pak? Dari skala 1 sampai 10. Tadi kan Bapak berada di skala 7 nih. Sekarang setelah kita berdiskusi ini, kira-kira Bapak berada di skala berapa? Dari 1 sampai 10. Nah, jadi sekarang yang pertama mungkin perasaan saya mungkin yang sekarang saya lega setelah berbagi curhat sama ibu guru. Ibu guru ini luar biasa, bisa mencerahkan pemikiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk skala nilainya, kalau di 1 sampai 10, jadi saya nilainya sekarang berada di angka 9. 9, alhamdulillah sudah administrasi sudah lengkap. Tinggal saya nunggu hari hanya ketika prosesnya berjalan, sisa yang 9 sekian itu akan saya tunggu hasilnya dari supervisi kepala sekolah itu. Jadi nilai dari kepala sekolah itu saya akan tunggu. Tetapi yang sekarang saya berada di level 9, Bu. Oh, baik, Pak. Berarti Bapak sekarang sudah berada di level 9 ya, Pak. Berarti Bapak akan menuju ke level skala 10 ini, Pak. Berarti semangat, Pak. Kita terutama saya nih akan tunggu sampai Bapak mencapai ke skala 10 tersebut. Nanti pas Bapak selesai supervisi ya, Pak ya. Siap, Bu. Baik, Siap, Pak. Bu. Ya. Mungkin ini saja ya yang bisa kita bicarakan sekarang karena memang bel masuk sudah berbunyi. Jadi saya mohon pamit Pak bahwa saya akan masuk kelas kembali. Ya, Bu. Jadi sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Bu, sudah mau berbagi rasa, berbagi pemikiran dengan saya terkait dengan supervisi akademik kepala sekolah. Ya, alhamdulillah sekarang perasaan saya yang takut, yang tadi gugup, pokoknya perasaan yang semuanya itu sekarang sudah alhamdulillah sudah hilang. Jadi sekarang saya betul-betul sudah siap untuk disupervisi oleh kepala sekolah. Bahkan walaupun kepala sekolah mau
jadwalnya dimajukan. Oke, saya sudah siap ini, Bu. Wah, luar biasa Pak ya. Semangat Pak. Oke, Mari kita makasih, Bu. masuk kelas Pak. Oke, Bu, saya Mari, juga mau masuk ke kelas yang selanjutnya ini. mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sahrul, sekarang apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching? Ya, Bu Guru, Bu Hamdiani, tadi ketika kita melakukan percakapan, nah, Bu Guru sebagai teman curhat yang luar biasa. Jadi yang saya rasakan yang sekarang ini yang pertama, kekhawatiran saya selama ini yang berkaitan dengan supervisi akademik kepala sekolah. Jadi itu sudah hilang. Sekarang saya sudah tidak khawatir lagi. Kemudian yang kedua mengenai administrasi perangkat pembelajaran sesuai dengan lembar observasi yang Ibu berikan kepada saya. Jadi saya sudah bisa melengkapi lembar tersebut satu persatu, saya sudah bisa melengkapinya. Yang ketiga, perasaan saya sekarang tentunya saya sangat senang sekali, sangat lega, sangat plong sekali. Ternyata setelah melakukan coaching dengan Ibu Hamdiani, semua ketakutan, keraguan yang saya rasakan ini sudah hilang. Seiring dengan percakapan saya tadi, saya seolah-olah merasakan saya berada di tempat yang jauh sekali, dibawa sama Ibu Hamdiani menggunakan bus besar, sesuai dengan definisi dari coach itu. Jadi Bu Hamdiani membawa saya menggunakan bus besar untuk mencapai tujuan saya, dan alhamdulillah tujuan yang akan saya capai itu sudah bisa saya rasakan sekarang, meskipun belum pada tahap supervisi oleh kepala sekolah. Begitu Bu Hamdiani. Baik Pak, terima kasih banyak. Luar biasa ya, saya juga ikut bahagia Pak kalau Bapak merasakan hal tersebut Pak ya. Oke, Terima kasih Pak. mari Bu.